Halo semuanya, hai anak-anak, jumpa lagi ya bersama Ibu. Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Agar bermanfaat, dukung channel ini ya supaya semakin berkembang. Jangan lupa like-nya, subscribe, comment and share di semua media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Enjoy my video. Selamat belajar ya. Tetap semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar, lindungi kami belajar. Berikan kami kepintaran, akal budi, dan kecerdasan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai belajar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Jumpa lagi di dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Halo kelas 5, sudah siap ya di dalam pembelajaran hari ini? Yap, hari ini kita sudah masuk di bab 7, pengampunan Allah. Nah, kita sudah melalui ya bab 1 sampai 6. Nah, kebetulan bab ini sangat menarik ya. Semuanya bab di kelas 5 itu menurut Ibu menarik. Mengandung apa? Rahasia kebenaran firman Tuhan ya, yang Tuhan Yesus lakukan. Begitu ajaib dan nyata. Nah, kalian harus apa? Percaya, tidak usah ragu-ragu lagi. Oke, sudah siap ya? Ibu mau berikan semangat buat kalian dulu ya. Semangat pagi. Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat. Luar biasa. Wih, Ibu bersemangat sekali. Yang lebih luar biasa lagi siapa? Tuhan Yesus tuh ya, pengampunan Tuhan Yesus. Wes ya, sudah jelas ya. Ibu akan ajak baca Alkitab dulu. Siapkan Alkitabnya ya. Oke, terambil di dalam Mazmur 103. Mazmur 103 ayatnya yang ke-8. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Sudah siap? Ibu sediakan teksnya. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Kalau Tuhan Yesus itu penyayang dan pengasih, maka Dia mampu berkorban. Seperti bab kemarin ya. Pengorbanan Yesus Kristus ini pengampunan Allah. Kalau Tuhan kita tidak pengampun dan penyayang bahkan pengasih, mungkin ya manusia hanya ya sudah, siksa aja di neraka. Ngapain repot-repot ya Tuhan mau berkorban turun ke dunia dan lain-lain ya, untuk menjadi pengasih dan penyayang. Kalau Tuhan kita nggak pengasih dan penyayang, kita berada di neraka. Tapi Tuhan Yesus yang kita kenal mau berkorban, makanya Dia mengasihi dan menyayangi kita. Itu dicatat ya. Yuk, tujuan kita hari ini apa ya belajarnya ya? Ibu akan bacakan. Yang pertama, menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebaikan Allah yang mau rela ya. Yang pastinya rela apa Bu? Mengampuni. Karena dosa kita itu sangat banyak ya. Banyak banget sampai nggak kehitung. Nah, gimana cara Allah mengampuninya? Nah, yang kedua, menyebutkan
alasan mengapa manusia harus saling mengampuni. Jadi tiada hanya Tuhan yang mengampuni manusia, tapi manusia harus mau mengampuni sesamanya. Nah, yang ketiga, menghayati pengampunan Allah dengan menyanyikan lagu Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Itu ada di aktivitas nanti ya, nggak di sini ya, nggak panjang nanti kalau ibunya nyanyi nanti nangis ya. Lagunya soalnya penghayatan banget, suka Bu Guru ya. Yang keempat, menyatakan tekad untuk belajar dari kebaikan Allah yang mau dan rela mengampuni orang-orang berdosa. Jadi kita praktik ya, kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, menyatakan tekad kita, wow Tuhan ini luar biasa, jempol ya. Nah, tujuan kita sudah paham, Ibu ajak kalian memahami ilustrasi ini ya. Pemilik hidup kita siapa? Tuhan Yesus. Oke. Yang turun ke dunia untuk berkorban siapa? Tuhan Yesus. Nah, Ibu tanya, ilustrasinya begini. Kira-kira manusia ketika di dunia ya, apakah bisa menyelamatkan hidupnya sendiri? Jawabannya adalah tidak mungkin, Bu. Aku loh, Bu. Ya, yang pertama, ini contoh ya, ada orang yang pertama. Aku kaya raya, aku pandai bersedekah kepada orang miskin, aku juga paling baik sekota Indonesia Raya misalnya. Aku membagi-bagikan sembako dimanapun aku berada, uangku miliaran, triliunan rupiah, aku bagi-bagikan. Tapi aku tidak percaya Tuhan Yesus. Contoh manusia yang pertama. Kira-kira selamat enggak? Baik hati loh dia loh ya. Baik hati dan tidak sombong ya. Hartanya banyak, dia baik hati. Tapi dia meragukan keselamatan dari Tuhan Yesus. Kira-kira selamat enggak? Ya, ini yang mengandalkan perbuatan baik ya. Mengandalkan kekuatan dirinya sendiri dan menghitung pahalanya sendiri. Kira-kira selamat enggak? Tidak. Ibu kenapa? Jalan keselamatan pengampunan Tuhan yaitu percaya kepada Yesus yang memberikan pengampunan itu. Kalau nggak percaya sama Tuhannya, gimana dia mau selamat? Meskipun ribuan kali berbuat baik. Dipikir ibu juga berbuat baik kali ya, tapi Bu Eva percaya sama Tuhan Yesus. Emangnya dia aja ya yang kaya buat baik? Ya, orang miskin juga pandai berbuat baik. Ya, ibu manusia biasa ya, sedang nggak kaya banget, bisa berbuat baik. Nah, kuncinya apa? Nggak kaya, nggak miskin semuanya ya. Tapi kalau percaya kepada Tuhan Yesus, selamat. Itu karena Tuhan yang berkorban. Nah, kalau kamu nggak percaya Tuhan Yesus berkorban, gimana kamu mau selamat? Emangnya bisa mengandalkan dirimu sendiri? Emangnya kamu Tuhan bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk bisa masuk ke surga? Emangnya pintu surga siapa yang punya? Ya Tuhan Yesus lah. Kita mah apa ya? Kita mah barang apa fana, dibakar jadi abu. Kak Tuhan abadi. Nah, kita jadi tengkorak, Bu. Nah iya udah tahu loh ya, kita ini asalnya dari mana? Dari tanah, jadi debu, jadi tengkorak lagi. Ya itulah kita, terbatas. Emang bisa tengkorak masuk ke surga? Gak bisa. Jadi yang membawa itu loh Tuhan Yesus ya, yang mengizinkan itu Tuhan Yesus. Ilustrasi yang kedua, ada orang ya, ini ganti nih, tadi menyombongkan hartanya, berbuat baik. Sekarang aku berdoa pagi, siang, sore, jam 7 sampai pagi lagi berdoa. Baca firman Tuhan, cuma dibaca aja. Baca firman, nyanyi, tapi di dalam hatinya tidak percaya Yesus. Repot ya ini.
Ini maksudnya gimana Bu Eva? Ada orang seperti ada. Aku bernyanyi, ya muji Tuhan, tapi aku nggak percaya Yesus, ragu di dalam. Dikasih badai sedikit sudah bingung. Tuhan Yesus ternyata jahat. Jahat, Tuhan Yesus jahat. Kenapa Tuhan kasih ini sama aku? Rajin habis itu nggak rajin. Nah, itulah iman yang goyah. Makanya apa? Diampuni. Hidupnya akhir percaya pertama, di akhir enggak. Aduh, repot ini ya. Eman, kalian harus pertahankan imannya ya. Pengampunan Tuhan itu nyata ya. Cuma sampai akhir. Kalau iman kalian tadi teguh mengandalkan Tuhan Yesus, kalian pokoknya mengandalkan kekuatan sendiri, tidak akan bisa. Bahkan berdoa jungkir balik, kalian puasa setahun lebih ya, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun puasa rajin, itu tidak menyelamatkan. Karena apa? Puasa itu diri kita ya, kekuatan manusia. Kalau Tuhan kekuatannya luar biasa, menghapuskan dosa manusia, dihapus, celing, bersih lagi. Itu Tuhan. Manusia aja nggak bisa yang ngapus ya, bahkan membuat darah aja nggak bisa ya. Minta nafas sama Tuhan, minta apapun sama Tuhan, minta ini itu sama Tuhan dan lain-lain. Wih Bu Eva, ngeri ya ternyata ya. Apa resepnya berarti? Nih, amati gambar ini, jalan keselamatan, hidup kekal. Kalau kalian salah pilih jalan, ibu nggak tanggung jawab ya, tanggung sendiri-sendiri. Karena kita di dunia ini hanya memilih mana jalan yang benar dan mana jalan yang menurut kita bermanfaat bagi kita. Yang nggak bermanfaat ya dihindari aja. Yunus juga begitu, singkat aja ya ceritanya Yunus. Yunus disuruh pergi ke Niniwe, tapi dia malah pergi ke Tarsis. Dia naik kapal dari Yafo, ternyata dia melawan Tuhan. Loh, melawan Tuhan, tahu loh. Ombak menggulung kapalnya. Orang-orang bilang ini karena dosamu. Ya, pemilik hidupnya kan Tuhan. Ya udah, ombak ini. Wes, ya udah, semuanya cepat lemparkan aku ke sana, ke lautan. Biarkan aku mati, tidak apa-apa. Mungkin Tuhan sudah gak suka lagi sama aku, karena aku mau berbuat dosa. Tapi Tuhan Yesus kasih kesempatan sama Yunus, ditelan sama ikan besar dan dia memang mati. Tapi ya Tuhan masih memberikan kehidupan bagi dia. Diuntahkan dia dan diberikanlah kehidupan untuk dia, dan dia sampai ke Niniwe memberitakan firman Tuhan untuk berkabung dan bertobat. Apa Niniwe diampuni Tuhan? Ya, diampuni Tuhan, karena Tuhan mengirim si Yunus untuk memperingatkan. Seandainya kalau Yunus tidak punya kesaksian tadi, dimakan ikan dan diberi kesempatan itu apa? Nah, itu mungkin dibuat cerita ya pada penduduk di situ bahwa Tuhan memang nyata dan ada. Nah, itulah kisah Alkitab ya. Ibu sudah ajarkan berkali-kali bahwa sumber keselamatan, pengampunan itu hanya ada pada Tuhan Yesus. Jalan yang lain tidak ada. Ya, Tuhan yang mana lagi ya? Kita harus kenal Tuhan kita. Kenal ya, kita harus kenal. Kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, karena dia Tuhan sudah mengasihi kita, menyayangi kita, mengenal kita secara pribadi. Oke, sampai di sini dulu. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kalau belum paham bisa tanya ya ke guru kalian. Jangan sungkan-sungkan. Ya, gak perlu ragu lagi ya. Kita ini orang-orang percaya akan dibangkitkan Tuhan dan menuju surganya dan menerima hidup yang kekal. Jangan lupa dukung channel ini supaya semakin berkembang dengan cara like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa beraktivitas di kolom deskripsi ya. Silahkan cek. Sampai di sini dulu ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Pembelajaran telah usai. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Oke, lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah melindungi kami dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran pada hari ini.
kami akan beraktivitas kembali. Lindungi kami ya Tuhan, agar kami bisa melakukan hidup kami dengan penuh bermanfaat. Berkati juga orang tua kami yang sedang bekerja, dan berkatilah seluruh anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.